Oke, jadi ini saya akan sedikit membahas tentang salah satu tugas yang sudah dikumpulkan oleh teman kita ya. Di sini ada namanya judulnya itu adalah pengaruh konflik kerja terhadap kepuasan kerja pada guru di SMP Negeri 1 Lahat Selatan. Oke, ini saya sudah oke ya, tidak ada masalah ya. Kemudian ini kan memang formatnya udah mendekati seperti format mau mengumpulkan tugasnya ya, sudah cukup bagus ya. Nah, tapi ini yang kekurangannya itu jangan lupa di sini ini apa di sini saya masukkannya itu ditambahkan email penulis pertama dan kedua. Untuk penulis pertama pakai email UT, untuk penulis kedua emailnya adalah ini ya. Oke, jadi ini semua ya teman-teman namanya misalnya Kirana, terus atau ada Ajeng atau Wayan misalnya ya. Nah, itu jangan lupa nama keduanya adalah nama pembimbingnya dituliskan juga gitu ya. Dan juga emailnya juga jangan lupa ya emailnya. Semua itu ketentuan dari kampus kita tercinta seperti itu ya. Nah, kemudian kalau abstrak, saya di sini tulisnya apa? Abstraknya di skip dulu karena abstrak itu ibarat rangkuman hasil penelitian kita. Nanti kalau sudah selesai dan dianggap benar, baru dibuat abstraknya. Ya, jadi abstraknya itu di sini ini ya, apa namanya? Nanti aja di akhir gitu ya. Jadi saya belum baca dulu abstraknya karena tadi kalau udah selesai semuanya baru kita masuk ke abstraknya itu ya. Terus oh ya, untuk di dalam abstrak ini kan ada yang namanya kata kunci ya atau keywords ya. Nah, memang kan di sini Kirana ini menyebutkannya itu apa? Pengaruh konflik kerja terhadap kepuasan kerja gitu kan. Oke, konflik kerja ada masukan ya keyword yang atau kata kunci yang pertama. Kepuasan kerja ada masukan. Nah, tapi kalau ini saran dari saya kalau nggak salah guru SMP beban administrasi dan psikologi kerjanya jangan nggak usah dimasukkan gitu ya. Apalagi psikologi kerja ya, karena kan nggak ada variabel psikologi kerja gitu ya. Jadi temannya tolong gitu. Ini cukup dua saja nggak apa-apa gitu ya. Ini dihapus ya, jangan ya. Saya tidak tahu kalau di universitas terbuka itu minimal harus ada berapa sih ininya? Apa namanya? Keywordnya kalau nggak salah dua atau tiga gitu ya. Silahkan nanti dicek lagi ya. Tapi kalau menurut saya kalau guru SMP atau beban administrasi janganlah. Apalagi ini ya ada beban administrasi dan ada psikologi kerja karena biasanya kata kunci itu yang kaitannya sama judul gitu ya. Kalau judulnya ada pengaruh konflik kerja ya konflik kerja, kepuasan kerja ya kepuasan kerja gitu ya. Gitu ya teman-teman semuanya dan juga Kirana di sini masih ada nggak Kirana? Masih, Pak. Ya. Nah, kemudian ini ada masukan lagi buat teman kita Kirana gitu ya. Coba kita masuk ke pendahuluan ya. Di sini pendahuluannya itu katanya peran guru kini sangat kompleks. Mereka dituntut untuk mengembangkan potensi siswa, membekali mereka dengan keterampilan abad 21 gitu kan. Ya, seperti berpikir kritis dan literasi digital serta melaksanakan berbagai peran lain di luar mengajar. Tanggung jawab yang luas ini menuntut komitmen yang tinggi. Namun, kenyataan menunjukkan adanya kendala yang serius, terutama terkait adaptasi teknologi dan perubahan kurikulum. Data faktual menunjukkan sekitar 58% guru di Indonesia merasa kewalahan dengan perkembangan teknologi yang cepat yang mengurangi efektivitas mereka dalam mengajar. Oke, ini yang saya mau tanyakan ini untuk teman kita Kirana ya. Memang ini bagus ya kita di awal kita membicarakan isu nasional dan makro gitu ya. Membahas tentang isu nasional dan makro gitu ya. Tapi jangan lupa juga nanti
harus disebutkan gitu ya. Nah, kalau di mana namanya di SMP Anda bekerja itu kayak gimana datanya? Ini sih boleh-boleh aja gitu ya. Ini kalau menurut saya boleh menyebutkan ini secara umum, tapi eh Anda juga harus menyebutkan misalnya, oh kondisi serupa juga dialami oleh guru di SMP Negeri 1 Lahat Selatan misalnya gitu ya, di mana beban kerja guru dan tugas administratif yang berat diduga menimbulkan konflik kerja yang berdampak pada kepuasan kerja mereka. Nah, boleh ditambahkan gitu ya dengan kalimat itu karena di sini kan ini oke lah ini makro ya, isu global besar gitu kan. Tapi saya itu eh, belum melihat gitu ya. Paham ya siapa Kirana gitu ya. Hanya di sini hanya disebutkan konflik kerja di tingkat makro SMP Negeri 1. Data Anda kan hanya menyebutkan data makro aja, data Indonesia gitu ya. Data makro, data Indonesia, tapi belum menyebutkan data yang ada di SMP tadi ya, SMP Negeri 1 Lahat tadi gitu. Ini belum disebutkan datanya bagaimana gitu ya. Kan nggak mungkin juga ya semua sekolah merasakan hal yang sama. Saya rasa mungkin ada yang seperti itu konfliknya, tapi ada juga mungkin yang tidak gitu ya. Jadi Kirana tolong nanti ditambahkan lagi gitu ya. Misalnya kondisi serupa, misalnya gitu ya. Kondisi serupa ini juga dialami oleh guru di SMP Negeri 1 Lahat Selatan, di mana beban kerja dan tugas administratif yang berat diduga menimbulkan konflik kerja yang berdampak pada kepuasan kerja mereka. Nah, boleh ditambahkan seperti itu, ya. Nah, terus saya itu di sini masih bingung karena ketika di sini Anda mengatakan 58% guru di Indonesia merasa kewalahan, bla 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 gitu kan. Tapi di sini tuh Anda belum menyebutkan sumber rujukan. Nah, kan kita baru aja belajar ya, kutipan tadi ya, referensi itu mana gitu ya. Di sini tidak menyebutkan sumber rujukannya. Siapa yang menulisnya atau tahun berapa atau lembaga mana gitu ya. Nah, silakan ini tugas Anda untuk mencari informasi yang jelas gitu. Kata-kata ini dapatnya dari mana sih? Ini kata-kata gitu ya, data yang menyebutkan 58% guru gitu. Bla 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 itu belum disebutkan gitu ya. Nah, nanti kalau mau ini sumbernya kan di sini juga ada ya. Mau sumbernya misalnya dari laporan lembaga. Nah, nanti Anda oh saya dari laporan lembaga data BPS misalnya. Nah, ini cara ngutipnya seperti ini kalau yang Harvard gitu ya. Silakan temannya ditambahkan lagi gitu ya. Ini belum belum ada datanya dari mana gitu ya. Sehingga dampaknya ini Anda bisa menurunkan kredibilitas akademik karena belum ada evidence base yang jelas. Nah, sementara dalam penulisan ilmiah, setiap data numerik ya, data angka seperti ini atau pernyataan faktual harus memiliki sumber yang valid ya. Jadi saran perbaikan saya nanti tambahkan kutipan sumbernya, misalnya gitu ya. Misalnya nantilah ditambahkan ya. Ini saya udah bikin kok catatannya keseluruhannya dan juga saran-saran perbaikan untuk masukannya juga ya. Misalnya saya tambahkan aja di sini lah ya. Ini contoh aja ya, Kirana dan teman-teman yang lain, misalnya berdasarkan survei Pusat Data dan Teknologi Pendidikan
atau Pusdatin di tahun 2022, sekitar 58% guru di Indonesia melaporkan kesulitan beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Nah, ini kan lebih cantik ngebacanya gitu ya. Ada jelas. Bisa dipahami tidak Kirana dan teman-teman yang lain? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Ya, ini jadi saya sampling ngambil satu contoh ya, tapi teman-teman yang lain juga nanti dicek lagi, saya udah tepat belum gitu, atau saya udah memasukkan angka-angka kayak gini, data numerik, apakah saya juga sudah eh, apa namanya, udah ada referensinya disebutkan belum, sumber referensinya dari mana gitu ya. Ini juga yang sering gitu saya ini kan ya, sumber-sumber referensi ini. Termasuk ketika saya menjadi seorang tutor ya di universitas terbuka, sesi 1 saya sampai sesi 8, kalau misalnya ada mahasiswa yang menjawab panjang lebar tapi tidak disebutkan sumber referensinya, ya saya kurangi nilainya jadinya. Ini sumber referensinya dari mana? Apakah cuma copy paste saja? Nah, gitu ya. Seperti itu ya, Kirana dan juga teman-teman kita yang lain ya. Terus di sini juga saya mau apa, menyorot tentang penggunaan beberapa istilah akademik yang menurut saya kurang konsisten ya. Bentar ya, di sini saya baca lagi sebentar. Nah, Anda ini saya lihat di sini kan tadi judulnya konflik kerja kan, ya. Konflik kerja ya. Kita jadi harus konsisten ya di dalamnya juga ya. Tapi kalau saya lihat di sini ada beban kerja. Oke, ada konflik kerja. Ya, konflik kerja. Terus kalau nggak salah saya tuh lihat ada konflik tugas ya, baik karena perbedaan pandangan, oke, maupun karena tuntutan pekerjaan yang saling bertentangan atau ya oke lah ya. Nah ini juga kadang ada beban kerja, ada konflik kerja yang nanti tolong dicek lagi ya. Mungkin takutnya malah saya yang salah gitu ya. Kalau Anda sudah merasa benar ya udah nggak apa-apa. Cuma di sini tuh apa, Anda seperti misalnya konflik kerja didefinisikan sebagai tingkat ketidaknyamanan atau ketegangan yang dirasakan oleh guru. Tapi yang perlu saya garis bawahi, mana sumber kutipannya? Karena di sini bagus, sebetulnya kata-katanya udah bagus ya, tapi sumber-sumber kutipan inilah gitu ya. Kalau misalnya satu kalimat, satu sumber kutipan boleh. Jadi kalau misalnya ini ada di pendahuluan ini kalian misalnya ada 30 kalimat, mau 30 kutipan juga boleh, nggak apa-apa, justru bagus lebih banyak kutipan itu, gitu ya. Jadi jangan malu untuk menempelkan kutipan di sini, gitu ya. Sebetulnya kan ini kalau saya cari celah-celahnya aja misalnya ya, beban kerja yang berlebihan dikombinasikan dengan tantangan kurikulum merdeka secara alami memunculkan konflik kerja. Nah, eh, sumbernya dari mana? Apalagi ketika Anda menuliskan ya ada tantangan kurikulum merdeka gitu ya. Saya yakin mungkin ini Anda ngambil dari apa, penelitian terdahulu misalnya gitu ya. Tapi sumbernya lah cantumkan gitu ya. Banyak sumber bagus sekali ya. Satu kalimat satu sumber bagus justru ya. Jadi misalnya satu paragraf ini ada 3 kalimat, ada 3 sumber, ya nggak apa-apa. Jangan malu untuk menempelkan sumber gitu. Bisa dipahami tidak Kirana, Ajeng, Wayan? Bisa, Pak. Iya, Pak. Jadi jangan malu kalian menampilkan banyak sumber itu, justru saya lebih seneng gitu ya.
Oke. Nah, di sini juga lebih baik saya belum menemukan gitu ya adanya masalah apa seperti research gap-nya gitu ya. Mm-mm. Berdasarkan teori dua faktor Hesberg. Nah, ini tuh dari mana gitu ya sumbernya gitu ya. Sumber yang utama ini pas banget ya karena kita lagi pertemuan hari ini kita lagi bicarakan apa sumber penelitian ya silakan tambahkan sebanyak-banyaknya boleh ya. Terus di sini sayangnya saya belum menemukan rumusan masalah dan tujuan penelitian gitu ya. Saya sudah baca di sini belum ada siapa Kirana ya rumusan masalahnya itu apa gitu ya. Kemudian tujuan penelitiannya juga tujuan penelitian itu merupakan jawaban dari rumusan masalah. Jika rumusan masalahnya ada 3 poin, berarti tujuan penelitiannya juga harus ada 3 poin. Ya, ini saya garis bawahi ya, kurang rumusan masalah dan tujuan penelitiannya silakan ditambahkan. Ya, Pak, maaf mau nanya, ini bukannya udah ada di tugas 1 kemarin ya? Untuk rumusan masalah dan tujuan penelitian itu. betul. Nah, tapi di dalam penelitian Anda justru kan harus menyebutkan. Karena kan nanti gini, teman-teman ya, dalam penelitian kita itu kan pertamanya pendahuluan atau latar belakang ya. Di sini kan ada pendahuluan latar belakang. Di dalam pendahuluan ini tuh kan kita harus ditambahkan ada rumusan masalah dan tujuan penelitiannya. Jadi nanti hasil akhirnya itu berupa suatu apa hasil penelitian yang utuh gitu ya. Betul, itu tugas pertama. Nah, itu kan nanti kita terus merangkai, dirangkai, dirangkai, dirangkai gitu sampai apa? Sampai semuanya jadi bentuk yang utuh gitu. Ya. Misalnya ini ada pendahuluan, latar belakang penelitian ya. Coba ada nggak rumusannya di sini? Tuh, rumusan masalah penelitian. Manfaat ya tujuan. Kalau saya kan ini ngumpulinnya di jurnal ya. Karena kan tiap ini beda-beda ya. Tapi kalau di universitas terbuka itu harus ada rumusan masalah dan juga ada tujuan atau manfaat penelitiannya gitu. Disebutkan di bab yang apa namanya di bab latar belakang di pendahuluan itu. Jadi di pendahuluan itu ada latar belakang, ada rumusan dan juga rumusan masalah dan ada tujuan penelitian. Nanti kan dibuatkan dalam satu eh, laporan karya ilmiah yang utuh gitu ya. Dan kalau bisa juga Anda menunjukkan gitu dengan data gitu ya. Jadi tambahkan ya siapa Kirana ya supaya nanti ada di sini rumusannya apa, tujuannya apa gitu. Itu Kirana ya. Bisa diikuti Baik, Pak. tidak? Ya nanti tambahkan aja karena kan tugas 1 nanti ditambahkan lagi tugas 2 itu adalah gabungan antara tugas 1 sama tugas 2. Sekalian tugas satunya diperbaiki, tugas 2-nya ditambahkan gitu ya. Tugas satunya kemarin udah diperbaiki, nah sekarang tugas 2 gitu ya. Jadi Baik, Pak. ya. Jadi memang kalau saya lihat di sini ya, yang pertama ini fokus penelitiannya dulu lah kalau menurut saya tunjukkan gitu ya konflik-konflik kerja apa saja yang sudah terjadi di SMP Negeri 1 Lahat Selatan ini gitu ya. Tunjukkan di sini gitu ya. Kemudian juga sumber-sumber datanya gitu ya, data-datanya, sumber referensinya, nama, tahun gitu ya. Kemudian di sini juga ya
Anda menulis misalnya konflik tugas, ini K-nya besar, P-nya besar, ini kan sebetulnya nggak boleh gitu ya. Tidak sesuai dengan ejaan yang disempurnakan gitu. Ini kan harusnya tuh. Terus konflik peran ganda, ini juga nggak boleh sebetulnya huruf-huruf kapital gini. Huruf besar itu kan hanya di awal kalimat aja sebetulnya gitu ya. Itu ya teman-teman. Misalnya kalau ini juga ada istilah asing apa? Harus dimiringkan gitu ya. Ini banyak banget kalau saya lihat gitu ya. Besar-besar kayak gini gitu ya. Teman-teman yang lain juga silahkan ya. Ini yang saya warna kuning ini berarti keliru ini gitu ya tuh. Ini banyak ya, nggak gini. Harusnya kecil aja gitu ya. Kemudian tambahkan celah penelitian dan dasar tujuannya gitu ya. Gunakan juga bahasa-bahasa yang kalimat-kalimat yang formal juga ya silahkan. Nah itu untuk yang pendahuluan ya. Oke, sudah bagus. Tinggal Anda memperbaiki dan menambahkan bagian-bagian yang kurang. Oke, sekarang kita coba masuk ke metodologinya. Nah, di sini saya lihat itu desain yang digunakan adalah asosiatif kasual, gitu ya. Harusnya sih ya kalau menurut saya tidak digabungkan gitu ya karena memiliki tujuan analisis yang berbeda gitu ya. Ya, misalnya gini aja. Misalnya saya tambahkan di sini ya. Penelitian ini menggunakan desain kausal, desain kausal ya, karena bertujuan untuk mengetahui pengaruh konflik kerja terhadap kepuasan kerja guru SMP bla 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 gitu ya. Ya ini catatan tambahan aja ya. Ini saya kasih warna merah aja ya biar beda. Terus tadi itu saya lihat ada yang ini juga ya. Ini nanti diubah ya dalam bentuk narasi-narasi ya. Nanti diubah dalam bentuk narasi-narasinya gitu. Jadi nggak yang bintang definisi titik 2 bintang relevansi titik 2 tapi harus dalam menjadi kalimat yang mengalir gitu ya. Ya. Di sini penjelasan Anda analisis regresi linear sederhana gitu ya. Di sini kan analisis ini memungkinkan peneliti untuk menentukan arah hubungan yang negatif dan kekuatan pengaruh tersebut yang akan dibuktikan melalui analisis regresi linear ya. Nah, jadi sebetulnya secara metodologis ini Anda tidak boleh menegaskan arah pengaruh negatif sebelum hasil uji diperoleh gitu ya. Belum bisa gitu. Ini apakah Anda sudah ada hasilnya? Kan kalau di bagian metode ini sebetulnya harusnya kan positif ya. Desain ini memungkinkan peneliti untuk mengetahui misalnya untuk mengetahui arah dan kekuatan pengaruh tersebut antara variabel X dan variabel Y gitu ya. Jadi harusnya Anda menggunakan kalimat yang netral. Misalnya contohnya gini. Analisis ini ya. Nah, yang ini nih. Analisis regresi linear sederhana digunakan untuk
mengetahui arah dan kekuatan pengaruh konflik kerja terhadap kepuasan kerja guru. Misalnya gitu. Terus misalnya lagi ditambahkan hasil analisis ini akan menunjukkan apakah pengaruh tersebut bersifat positif atau negatif. Nah, kalau tulisannya gini sih ya saya oke, saya terima gitu ya. Karena Anda kan kalau di bagian metode itu sebetulnya kita ibaratnya masih belum melakukan penelitian gitu ya. Ini kan bahasanya netral gitu ya. Digunakan untuk mengetahui arah dan kekuatan pengaruh konflik. Hasil ini menunjukkan, kan kita masih belum tahu di bagian metode itu hasilnya apakah positif atau negatif misalnya gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman, Kirana ya, seperti itu ya. Ini masukan-masukan ini adalah masukan yang sangat berharga gitu ya. Nah, kemudian juga terus di sini saya tuh kalau nggak salah ada uji asumsi klasik ya. Tadi itu mana ya? Uji asumsi klasik mana ya? Bentar. Populasi, rasionalitas. Nah, ini ya, ada uji asumsi klasik. Data yang terkumpul diolah secara statistik melalui tahapan berikut. Nah, uji asumsi klasik ini Anda uji normalitas dan uji homoskedastisitas ya. Nah, kalau di dalam model regresi kita juga mencakup uji linear dan uji multikolonialitas. Tapi kalau Anda kan cuma variabelnya 2 ya udah ya, oke ya. Tapi ya sebelum analisis ini, nah saya tulis aja deh di sini ya, mana. Oh, ini udah lengkap ya sebetulnya gitu ya. Tapi di sini masukkan aja gitu ya dari saya ya. Misalnya sebelum analisis regresi linier dilakukan, terlebih dahulu diuji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas dan uji linearitas ya. Karena penelitian ini hanya menggunakan satu variabel bebas, maka uji multikoliniaritas tidak diperlukan. Nah, ya. Terus di sini juga Anda menuliskan tadi uji kualitas instrumen mana ya? Saya tuh lupa ingat di sini ada uji kualitas instrumen. Coba saya search dulu instrumen. Validitas, Anda ada nggak validitas? Nah, oke. Nah, di sini kan teknik sensus, teknik sampelnya sensus, disebut total sampling atau penelitian populasi. Digunakan karena jumlah populasi guru dianggap relatif kecil. Oke, betul ya. Tidak lebih dari 100 orang dengan mengambil seluruh anggota populasi sebagai sampel. Penelitian ini memastikan bahwa hasilnya memiliki kondisi seluruh guru secara utuh, betul ya, dan memberikan validitas internal yang kuat untuk konteks sekolah tersebut.
Nah, ini saya mau tanya dulu, apakah Anda kan mau menyebarkan angket nanti ya? Kan di sini katanya data primer dikumpulkan menggunakan kuesioner angket tertutup. Oke. Nah, mana ya biasanya sebelum apa dalam penelitian kuantitatif itu ya, dalam penelitian kuantitatif harus disebutkan jenis uji validitas dan reliabilitasnya. Misalnya saya pakai uji validitasnya apa? Person, product, moment misalnya. Silahkan ya. Dan uji reliabilitas Cronbach apa? Nah, nanti ada tidak Anda pakai validitas dan reliabilitasnya gitu ya. Biasanya sih kalau kuesioner itu kita harus kan kita nanti mau menyebarkan kuesioner ya. Kita menyebarkan kuesioner itu pertanyaan-pertanyaannya itu valid tidak, reliable tidak gitu. Apakah pertanyaan-pertanyaan yang kita pakai untuk apa menyebarkan kuesioner itu apakah pertanyaan itu memang sudah mewakili untuk mengetahui konflik kerja atau tidak? Contohnya misalnya gini aja. Kalian mau apa pakai apa pengen tahu berat badan kalian gitu ya. Nah, berat badan kalian itu kalian pakainya apa sih? Timbangan badan kan? Timbangan badannya juga timbangan badan buat manusia ya. Bukan menggunakan timbangan beras atau timbangan buah misalnya. Beda pastinya. Nah, jadi validitas itu yang disebut sebagai validitas adalah contohnya tadi kita mau menimbang berat badan menggunakan alat timbangan untuk manusia. Nah, itu valid ya kita menggunakan alat timbangan untuk manusia. Kalau reliabilitas itu seberapa besar hasil yang ditunjukkan konsisten atau tidak. Misalnya gini, tadi ya validitas itu saya mau mengetahui berat badan saya. Saya berarti harus menggunakan timbangan untuk manusia, bukan menggunakan timbangan untuk beras atau untuk buah misalnya. Kan nggak mungkin gitu ya. Nah, alat inilah valid ya. Ketika saya ingin mengetahui seberapa besar konflik atau seberapa besar pengaruh konflik terhadap apa kinerjanya guru, ya itu kan pertanyaan-pertanyaan itu valid atau tidak gitu untuk mengetahui konflik kerja yang terjadi. Nah, nanti harus disebutkan menggunakan teorinya siapa gitu ya. Dari kuesioner sebutkan menggunakan teorinya siapa gitu. Kan nanti Anda menyebarkan kuesioner kan atau mungkin sudah menyebarkan kuesioner, saya nggak tahu ya. Tapi kan teorinya. Nah, biasanya itu ada di bagian tinjauan pustaka. Di sini saya belum menemukan ada tinjauan pustaka. Harusnya setelah pendahuluan itu di sini ada yang namanya tinjauan pustaka ya. Atau istilahnya apa kalau di UT? Ya di sini kan konflik kerja terhadap kepuasan kerja guru. Jadi di sini misalnya konflik kerja, kepuasan kerja. Nah, nanti konflik kerja itu di dalam babnya itu sebutin misalnya definisi konflik kerja misalnya. Kemudian dimensi
Nanti kan di sini Anda tuh menggunakan teori siapa saja gitu ya. Nah, nanti kan menggunakan teori, oh saya cocok nih menggunakan teorinya Sedarmayanti. Nah, nanti dari teorinya Sedarmayanti itu misalnya apa dibuatkan ya, misalnya kita membuatkan definisi dari konflik kerja ya, sumber teori ya, kemudian apa dimensi dan indikatornya gitu ya. Nah, saya udah punya catatannya tersendiri gitu ya. Oh, definisi-definisi konflik kerja saya udah punya, misalnya definisi konflik kerja itu katakanlah misalnya konflik kerja ini, karena saya melihat Anda belum ada tinjauan pustakanya tentang konflik kerja, makanya kan harus ada apa namanya teori sebagai fondasinya. Di sini belum ada gitu. Ya, mohon maaf ya. Harusnya dalam penelitian itu ada gitu ya. Konflik kerja misalnya, saya mau misalnya definisi dari konflik kerja itu ya. Definisi dari konflik kerja. Nah, misalnya konflik kerja adalah kondisi ketidaksesuaian, pertentangan atau perbedaan persepsi antara apa? Antara individu atau kelompok dalam suatu organisasi. Nah, gitu ya. Harus baca juga gitu ya. Misalnya terus apa? Dari konflik kerja ini, bentar ya. Oh, ini. Nah, saya buat lagi deh. Nah, dari cari sumber-sumber definisi yang lain konflik kerja ini. Sumber-sumber definisi yang lain itu apa aja? Misalnya kan tadi definisi konflik kerja sudah gitu ya. Siapa Kirana misalnya. Nih saya aja udah buat gitu ya contoh-contohnya gitu kan. Sebentar ya, saya cari dulu. Saya tuh udah bikin catatan-catatannya khusus untuk Kirana ya. Nah, tadi kan konflik kerja adalah apa gitu ya. Nah, definisinya konflik kerja adalah kondisi ketidaksesuaian ya. Terus nanti selain itu misalnya, oh saya juga mau definisi dari sumber-sumber yang lain, karena kan kemarin tugasnya disuruh minimal baca 5 buku dan 5 jurnal misalnya gitu ya. Ya udah di sini tambahkan nih saya udah misalnya sumber ahlinya. Jadi Anda membaca konflik kerja itu nggak cuma dari satu buku aja, tapi dari sumber-sumber yang lain juga Anda baca ya. Saya buat misalnya dalam bentuk tabel untuk mempermudah ketika membacanya. Menurut Robin and Judge tahun 2017, konflik kerja itu merupakan proses yang dimulai ketika satu pihak merasakan bahwa pihak lain telah menghalangi atau akan menghalangi pencapaian tujuan yang menjadi kepentingannya. Menurut Keitner dan Kinichi, menurut Debro dan Van, menurut Rahim. Nah gitu ya. Nah, sehingga nanti Anda di sini tambahkan gitu ya. Anda tambahkan ya dalam konteks penelitian ini konflik kerja dapat diartikan sebagai, jadi ini sumber kutipan yang kalau ini kutipannya mungkin kutipan langsung, definisi-definisi ini dari beberapa definisi ini Anda membuat lagi gitu. Jadi menunjukkan kalau memang Anda juga telah membaca dan membuat suatu kesimpulan dari beberapa definisi yang sudah ada gitu ya. Gitu ya.
Terus tadi juga saya lihat Anda menggunakan teori dua faktor Hesburgh. Oke, misalnya saya sumber-sumber teorinya dari mana aja ya, misalnya sumber teori ya. Nah, yes ya. Teori yang sering digunakan untuk mengetahui konflik kerja. Nah, ini saya aja sampai baca ya. Teori interaksi dari Robbins ya. Konflik tidak selalu negatif. Konflik dapat bersifat fungsional. Karena memang siapa Kirana ya. Memang yang namanya konflik itu, saya juga kan ngajar tuh ada tentang konflik ya. Kalau konflik itu apakah selalu jelek? Coba saya mau tanya sama Kirana. Kirana, menurut Kirana apakah semua konflik itu selalu jelek? Tidak, Kak. Tidak ya. Bisa aja kan dengan adanya konflik justru kita bisa menyelesaikan suatu permasalahan. Ya. Misalnya gini, kalau dulu konflik dianggapnya sebagai sesuatu yang tabu, ya. Tapi justru kalau sekarang suatu organisasi yang dinamis itu adalah organisasi yang justru harus ada konflik di dalamnya, gitu, ya. Karena kalau misalnya organisasinya tidak ada konflik di dalamnya, ketika nanti ada tekanan dari luar, ya bisa-bisa nanti ya ibaratnya terlalu manja gitu. Ibaratnya gini, oh kamu harus bisa kerja sendiri, jangan cuma santai-santai aja di rumah, misalnya orang tua ke anaknya misalnya gitu ya. Orang tua ke anaknya nyuruh, anaknya jangan santai-santai aja di rumah. Kan terjadi konflik tuh, anaknya nggak mau nerima misalnya, anaknya nggak mau nerima, marah sama orang tuanya gitu ya. Karena merasa didesak harus bekerja gitu ya. Padahal kan misalnya terjadinya konflik itu supaya si anaknya benar bisa mandiri, bisa kerja. Nah, seperti itu ya Kirana dan teman-teman yang lain, makanya hati-hati. Konflik itu tidak selalu jelek ya. Nah, saya juga jadinya mencari, tadi kan disebutin sama Kirana di bagian pendahuluannya, nyebutin teori dua faktor, sampai saya sendiri aja mencari sumbernya dari Herzberg. Kan tadi Kirana menyebutkan di atas Pak dari Herzberg ya, kalau Kirana masih ingat ya. Kan di sini katanya konflik kerja dapat mempengaruhi faktor hygiene seperti hubungan antar rekan ya, dan kondisi kerja yang berdampak pada kepuasan kerja gitu ya. Nah, seperti itu ya, konflik kerja itu. Nah, terus saya juga udah ini ya, tadi ya dimensi-dimensinya, misalnya dimensi konflik kerja. Saya belum menemukan ini ya dimensi konflik kerja ya di dalam penelitian Anda itu. Saya buat ya. Saya sampai cari karena ini supaya bisa menjawab pertanyaannya ya. Menurut Robin and Just dan Rahim, konflik kerja memiliki dua dimensi utama ya. Ada konflik tugas. Nah, inilah dimensi-dimensi ini yang nantinya akan dijadikan pertanyaan. Yang nantinya jadikan pertanyaan, jadikan kuesioner ya. Contoh situasi di tempat kerjanya apa? Karena tadi guru kan ngomongin guru ya. Saya guru berbeda pendapat dengan rekan sejawat. Guru dituntut untuk mengajar namun juga dibebani tugas. Tadi kan kalau nggak salah Kirana di awal nyebut ya ada konflik tugas, ada konflik peran gitu ya. Kirana masih inget nggak? Masih, Kak. Masih kan? Tadi ya ada konflik kerja, ada konflik tugas, ada konflik peran tuh di sini. Ya. Ini sekarang saya kembangkan lagi gitu kan. Nah, ternyata konflik tugas dan konflik peran itu merupakan bagian dari konflik kerja ya. Jadi konflik kerja kalau dipecah lagi ada dimensi. Namanya konflik tugas dan konflik peran dan juga konflik interpersonal. Nah, kita harus tahu nantinya ini yang akan dimensi-dimensi inilah ya dalam konteks penelitian di sekolah, dimensi konflik peran biasanya paling dominan karena guru sering menghadapi
benturan antara tugas pedagogik, mengajar, dan tugas administratif. Kan tadi Kirana juga di awal nyebutin ya katanya selain ngajar juga ada tugas administratifnya, bikin mereka kerjaannya jadi makin menumpuk katanya gitu kan. Kurang lebih seperti itu bukan Kirana tadi? Iya, Kak. Ya kan? Nah, kemudian sekarang baru kita indikatornya gitu ya. Nah, indikator-indikatornya inilah yang nanti akan dijadikan kuesioner pertanyaannya Anda gitu ya. Tadi kan dimensinya variabelnya konflik kerja. Variabel konflik kerja itu dimensinya ada konflik tugas, konflik peran, dan juga ada konflik interpersonal. Ini taunya dari mana? Ya Anda baca ya, teori siapa. Nah, nanti ini indikator spesifiknya. Inilah indikator spesifik inilah yang akan dijadikan pertanyaan di dalam kuesioner. Saya masih belum tahu. Anda sudah menyebarkan kuesioner belum? Belum, Pak. Nah, Anda sebelum menyebarkan kuesioner, berarti Anda harus membuat kuesioner. Kuesioner itu pertanyaan yang tertutup. Kan tadi Anda sendiri saya baca di atas ada tulisannya pertanyaan tertutup katanya ya. Nah, inilah indikator-indikator spesifik inilah gitu ya yang apa namanya dijadikan kuesioner nantinya. Gitu. Nanti kan pakai skala Likert ya. Tadi saya baca juga Anda di sini tuh pakai skala Likert mana ya? Nah, skala Likert 5 poin. Sangat tidak setuju sampai sangat setuju untuk mengukur sikap. Kenapa ini jadi sikap dan persepsi guru? Ya. Harusnya kan untuk mengukur konflik kerja. Kenapa jadi tiba-tiba ada sikap dan persepsi guru? Ya. Iya, ya. Anda ya sudah kurang lebih ya sudah benar, cuma kan saya meluruskan ini menggunakan teorinya siapa, menggunakan harus ada gitu. Ya, Kirana. Baik, Pak. Mungkin ini sumber-sumber referensi yang mungkin bisa membantu Anda. Nah, ini kenapa Anda hasil pembahasan pengaruh kuat konflik kerja 45,7% ini dari mana? Coba saya mau tanya dulu. Berarti ini sudah jadi hasil penelitiannya atau gimana? Enggak, Pak. Baru buat contoh doang itu. Oh, baru buat contoh. Ya, hati-hati ya, karena kan saya jadi menganggapnya apakah ini, oh berarti ini sudah. Jadi saya menganggapnya gitu ya. Hasil penelitian ini konsisten dengan teori. Tuh, kok Anda baru contoh tapi kenapa bisa tiba-tiba menulis gini gitu ya? Ini nggak boleh ya. Meskipun misalnya, oh ini Pak baru contoh, tapi saya kurang menerima ya. Karena ketika saya membaca gini, saya takutnya, oh kayaknya bahkan udah sampai ada kesimpulan dan saran gitu ya. Penelitian ini membuktikan bahwa konflik kerja berpengaruh signifikan dan negatif. 45%, 45,7%. Nah, kepuasan kerja guru gitu ya. Nah, stresor lingkungan kerja ya, stresor itu kan apa? Stres ya. Nah, jadi ya silahkan ya. Ini belum bisa gitu ya karena tadi saya tanya udah belum mana udah kuesionernya udah dibuat belum ada. Nah, karena belum ada kan berarti Anda belum bisa menyebutkan hasil pembahasan apalagi di sini 45,7% gitu ya. Jadi itu masukan dari saya gitu ya. Teman-teman yang lain juga gitu ya. Nanti Anda ini tugas Anda lumayan banyak ya, tapi memang harus dikerjakan gitu ya. Misalnya kan uji validitas dan uji reliabilitas misalnya ya. Nah, saya misalnya gini. Uji validitas menggunakan teknik korelasi person product moment. Oke. Sedangkan uji reliabilitas dengan Cronbach alpha. Ya.
Nah, Anda harus tahu dulu instrumen dinyatakan valid itu apabila nilai korelasinya berapa, lebih besar dari R tabel, dan reliable itu lebih besar dari nilai alfa 0,7. Berarti kan nanti di sini Anda tuh ada menggunakan statistika ya, biasanya pakainya SPSS ya. Di sini juga Anda, saya belum tahu ya jumlah populasi gurunya itu ada berapa. Kalau di bawah 100 itu apakah gurunya ada 30 atau ada 25 misalnya gitu ya. Jadi eh, silakan ditambahkan gitu ya. Ya, ini belum bisa saya baca dulu karena kan belum bisa gitu ya. Bagi hasil penelitian ada bagi kesimpulan saran. Nah, kemudian ini daftar pustaka. Oke, coba ya, saya turunkan ke bawah ya. Nah, ini daftar pustaka Anda ya. Kira-kira gimana ini menurut Anda tadi kita udah belajar bener nggak daftar pustakanya bikinnya kayak gini? Enggak, Pak. Harusnya gimana daftar pustakanya? Kayak yang Bapak kasih contoh tadi. Iya, pakai APA 7 atau Harvard kan. Kalau APA 7 itu biasanya nama akhir dulu kan. Di mana yang saya kasih contoh itu ya. Contoh penulisan. Nah, kan ini contoh-contohnya. Udah saya bikin tadi. Nah, ya. Nama akhir ya. Nama akhir gitu ya. Nah, jadi tidak seperti ini gitu ya. Ini judul, terus namanya siapa? Judul, namanya siapa gitu ya, nama penulisnya. Ini kurang juga ini ya, person HTTPS bla 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 bla. Udahlah ini hindarilah yang kayak HTTPS-nya ini ya. Gitu ya Kirana. Jadi ini tugasnya lumayan banyak, tapi lumayan banyak menantang, tapi masih bisa diatasi ya. Sangat mudah ya. Gitu Baik. Kirana. Dan juga teman-teman yang lain gitu. Ya, jadi silahkan ya. Saya inginnya kalian bikinnya ya apa? Dalam bentuk narasi yang memang narasinya itu oke lah Kirana ya bikinnya bentuknya narasi gitu ya. Jangan yang poin-poin kayak tadi ya apa ada tanda bintang, ada poin-poin gitu ya. Jangan ya. Langsung aja bikin narasinya gitu ya. Tinjauan pustakanya gitu Kirana ya. Menurut saya tidak sulit ya, bahkan justru sangat mudah sekali ya. Nah, nanti hasil analisis penelitiannya itu misalnya disebutin indikatornya apa aja yang Anda pakai. Kalau saya kan di sini hanya analisis deskriptif saja ya. Kalau hanya analisis deskriptif itu tidak menggunakan validitas reliabilitas, tapi hanya oh dia dari hasilnya itu nanti rata-ratanya berapa? Oh 4,95 masuknya ke dalam kategori sangat tinggi atau sangat setuju misalnya. Nah gitu ya. Kalau tadi Anda kan ada uji T ya. Kemudian ada uji-uji yang lainnya silakan di ini gitu ya. Nah, biasanya hasil analisisnya gini, hasil pengolahan data statistik menunjukkan model summary hasil dari analisis data menggunakan SPSS 25. Nah, nilai R sebesar sekian. R kuadratnya ini berarti apa artinya? Berarti 1,9% variasi dalam kinerja dapat dijelaskan oleh penggunaan AI. Ya ini contoh aja ya. Ini kan kalau statistik harus seperti itu. Gitu ya. Saya sih harapannya nanti di pertemuan berikutnya itu di pertemuan ketiga
bisa membicarakan tentang statistik sepenuhnya.